momen yang membuat saya merasa kalau tanggung jawab sebagai ketua divisi itu tidak mudah. Itu mungkin apa ya? Ya misalnya ada santri yang nanya tentang kegiatan yang terkait sama divisi saya gitu misalnya. Pasti yang ditanya misalnya si santri ini tuh dia nanya ke anggota. Nah, anggota saya pasti nyari kepastiannya tuh ke saya, nggak mungkin nggak mungkin ke ketua divisi lain. Kayak misalnya contohnya ketua SPMG itu ditanyain sama ustadz tentang kepastian program ini gitu misalnya, pasti yang ditanyain kan ketua SPMG-nya sama ustadz, nggak mungkin ketua divisi lain. Beda kalau misalnya yang ditanya itu tentang proker masing-masing divisi, pasti ustadz nanyanya ke masing-masing ketua divisi, nggak mungkin ke anggotanya. Soalnya ketua divisi itu kan pasti yang megang kendali lah atas divisi itu. Dia mimpin, dia yang koordinasi, dia yang ngasih tugas. Nah itu mungkin pertanyaan, itu mungkin jawaban dari saya. Ketika saya menjabat sebagai ketua divisi olahraga kesenian, itu saya harus bisa menguasai yang namanya kesenian, padahal di situ nilai saya minus kesenian termasuknya, dan saya cuma bisa menguasai olahraga. Tapi sebagai ketua kita harus profesional, kita harus bisa memahami apa itu kesenian. Memang benar, jadi ketua itu tidak mudah, karena jadi seorang pemimpin itu juga tidak mudah, teman-teman. Jadi yang pertama itu harus siap salah. Anggota kita salah, pasti yang selalu dihadapin pertama itu ketuanya. Anggota bermasalah pasti ketuanya. Di masjid ada yang kenapa-napa pasti yang dipanggil ketua divisinya. Jadi memang tidak mudah bagi seorang ketua divisi, terutama ubudiyah yang di masjid yang tiap hari yang kerjaannya cuma itu aja, nertipin masjid. Tapi yang bikin luar biasa itu 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan juga kita lagi sekolah pun juga harus tetap jaga di masjid. Ya memang itu sebuah organisasi, sebuah dinamika kehidupan. Memang itu. Jadi ketika saya sudah mendapat amanah dari kiai, dari para guru, asat semuanya untuk menjadi ketua budiyah, ya udah saya jalin dengan sepenuh hati saya. Tidak mengeluh, tidak baik-baik mengeluh karena capek. Jadi memang harus dinikmatin aja, disyukurin. Jadi saya ingatkan sekali lagi, nikmati, syukurin, dan jalani. Mungkin itu saja. Menurut saya adalah momen ketika saya diamanahkan untuk memegang kegiatan divisi bahasa di hari Ahad pagi. Dan di hari Ahad pagi itu juga bersamaan dengan adanya kegiatan klinik. Menurut saya itu momen-momen yang menurut saya sebagai ketua divisi itu merasa berat, karena kita tuh harus membuat kegiatan itu bisa berjalan normal walaupun ada kegiatan klinik yang berjalan di satu waktu. Di situ saya sebagai ketua harus bisa berpikir secara kritis dan inovatif untuk membuat kegiatan apa yang mungkin bisa santri itu walaupun nggak ikut klinik bisa mengikuti kegiatan bahasa dengan aktif. Oke, ini contohnya kayak sering banget kejadian di awal Ane menjabat sebagai ketua divisi media. Itu kita kayak contohnya disuruh ngebuat banner dari kepala pesantren, dan setelah itu kita memberikan tugas itu kepada anggota kita. Dan setelah kita memberi tugas kepada anggota kita dan tugasnya selesai, ternyata banner itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang disuruh. Dan itu Ane juga yang harus tanggung jawab, karena itu anggota Ane harus yang tanggung jawab, nih kenapa bisa kayak gini dan sebagainya. Dan kayak contoh kalau di lapangan, kayak contohnya kita lagi dokumentasi sebuah acara itu, misalnya kita nggak sengaja saat lagi mendokumentasikan seperti kayak kurang adabnya di depan ustadznya pas lewat gitu, atau nggak sengaja kita terdokumentasi santri putri. Nah itu yang kena Ane juga sebagai ketua.
Itu di situ aneh mulai ngerasa bahwa sebagai ketua divisi itu tidak semudah yang dipikirkan. Mungkin momen dimana saat divisi keamanan sedang tidak baik-baik saja semangatnya, di situ saya harus menjaga semangat anggota divisi untuk tetap amanah dalam mengatur kedisiplinan dan keamanan para santri. Sebab tidak ada kedisiplinan tanpa ada keteladanan. Yaitu ketika kita telah menyediakan program dan itu harus dilaksanakan 100%. Dan itu juga dari upaya semua anggota, bukan jadi ketua doang, anggota juga. Gimana cara aneh ngelaksanain 100%, itu juga nggak semua anggota nyantai-nyantai, jadi semua itu kerja, nggak cuman 1 orang doang, nggak cuman 3 orang doang, nggak. Jadi semua anggota itu harus ikut main, karena saling menjaga satu sama lain itu penting, guys. Selama menjalankan divisi, tantangan apa yang paling berat dan yang kamu pernah hadapi, dan bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama yaitu dari divisi Ubud dulu ya. Yang pertama yaitu tantangan terberatnya yaitu ketika ke masjid lebih awal, terutama waktu subuh. Nah itu karena ini sering ada kali sekali 2 kali itu telat, dan itu emang karena kecapean. Tapi di situ aneh belajar bahwa namanya sebuah amanah harus dijalankan dengan baik. Jadi itu tantangan terberatnya itu tidur atau telat, terutama subuh. Yang kedua, tantangan terberatnya ya ketika lagi ada acara kajian. Nah di situ santri udah mulai kepisah-pisah, udah kemana-mana, jadi emang agak sulit untuk menertibkan para santri tersebut. Tapi aneh yakin aneh punya anggota yang solid dan baik, jadi bisa diredamkan para santri ketika lagi ada kajian maupun ada kegiatan di masjid. Jadi itu cara mengatasinya yaitu kompak dengan anggota divisi yang lain dan bikin komitmen pada santri. Ayo kita di masjid juga hadapnya di masjid kita harus bisa jaga kebersihan, jaga akhlaknya. Jadi gitu. Ketika menjalankan Yaumul Lughah atau hari bahasa, karena di Yaumul Lughah itu para santri diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Nah, dengan situ kami harus bisa mengontrol para santri untuk bisa menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya. Karena program Yaumul Lughah ini tuh tidak ketat, tapi kami harus bisa membuat santri-santri itu harus bisa menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya di lingkungan asrama, di jalan, dan di tempat-tempat lainnya. Momen dimana saya menjalankan salah satu program divisi saya yaitu MSC atau Madinatul Quran Sport Competition. Dari awal saya membuat proposal sendiri tanpa ada sekretaris, waktu itu pulang, dan akhirnya juga ujung-ujungnya dibantu sama sekretaris karena saya belum terlalu ngerti dengan proposalan. Yang kedua, di saat pengocokan tim, di situ banyak banget yang kita nggak tahu kalau bakal begini, bakal orang yang nggak ada terus gimana, ya kita belum siap. Jadi kita benar-benar harus berpikir kritis saat itu juga. Terus saat match dimana bola masih jelek, belum dibeli baru, kita harus cari-cari bola. Siapa yang punya bola nih, kita buat pinjam sebentar gitu kan. Terus pas di hari itu juga, di hari match yaitu Sabtu Ahad, kita minim banget buat istirahat karena match MSC itu diadakannya siang Ahad dan Sabtu. Jadi kita nggak bisa istirahat siang beberapa minggu saat ada match MSC. Dan nantinya pas kita finishing nanti kita harus menyiapkan hadiah-hadiah seperti sertifikat atau ya pokoknya reward buat hadiah. Dan itu menurut saya juga nggak begitu mudah ya, malah termasuknya sulit. Oke. Ini di saat sekarang, dari awal sampai sekarang Ane menjabat sebagai ketua divisi media. Itu contohnya Ane sebagai ketua divisi itu ngerasa skill Ane itu ada beberapa skill
yang lebih tinggi daripada anggota-anggota aneh. Nah, sewaktu-waktu itu bisa aja kayak contoh kita lagi acara, kita butuh misalnya pakai aplikasi kayak OBS atau buat live streaming, dan itu anggota aneh tuh waktu itu belum ada yang bisa megang live streaming karena belum ada yang ngerti caranya, dan itu cuma aneh doang yang ngerti. Nah, di saat itu kebetulan juga lagi ada job buat ngedit video juga buat ditampilin di acara tersebut. Nah, di situ tuh aneh bener-bener bingung banget gimana ngatasinnya, karena gak mungkin kalau aneh ajarin secepat itu dan langsung bisa. Nah, itu salah satunya. Dan juga contohnya lagi, kadang ada kayak misal anggota aneh suruh buat ngambil kabel misalnya. Nah, bagi aneh mungkin tuh kayak kabelnya itu mudah gitu, karena kayak aneh tuh udah tahu kabel yang mana yang harus diambil. Sedangkan saat aneh nyuruh ke anggota aneh tuh masih belum tahu kabel yang mana yang harus diambil. Nah, sedangkan di situ aneh lagi prepare juga, jadi nggak bisa buat ngambil kabel. Nah, di saat itu juga anggota aneh nggak tahu kabel yang mana harus diambil, dan itu harus aneh kasih tahu dulu akhirnya. Nah, solusinya gimana? Solusinya lambat laun selama aneh menjabat ini itu aneh ajarin satu-satu, biar anggotanya itu bisa mirip-mirip kayak aneh skillnya. Aneh ajarin cara nge-live stream, aneh ngajarin cara kalau misalnya lagi acara pakai apa aplikasinya, terus kalau mau ngedit gimana biar cepet, gimana kabelnya kayak gimana aja, itu aneh ajarin pelan-pelan. Terbesar kami adalah memastikan santri 10 menit sebelum azan sudah berada di masjid, dan dipastikan sudah tidak berada di asrama, sudah tidak ada yang berada di asrama. Tantangan selanjutnya mungkin saat kegiatan pesantren, memastikan santri-santri tidak ada yang berada di asrama dan dipastikan hadir di acara tersebut, dan dipastikan tidak ada yang di kegiatan tersebut lah. Memastikan santri saat pukul 9.30 saat malam hari untuk sudah balik ke asramanya dan sudah berada di asramanya untuk melakukan ititam. Memastikan santri saat jam 10 tepat agar sudah mematikan lampu asrama dan melaksanakan persiapan tidur. Ya, mungkin di situ kita harus mengatur kedisiplinan para santri, mengatur kedisiplinan dan keamanan para santri agar pesantren ini terlaksana dengan baik. Tantangan terberat saya selama saya menjabat di Dapur sampai saat ini paling mengontrol santri saat makan. Apalagi kalau santri yang makan berantakan. Yang paling berat tuh mengontrol santri yang makan berantakan sama yang makannya di asrama. Itu udah paling susah. Dan cara saya mengatasinya, yang pertama yang makan yang kotor, mungkin saya bisa menegurnya di depan mata langsung. Tapi kalau udah makan di asrama dan anak itu masih gimana ya, istilahnya masih susah dibilangin, itu bakal kena mahkamah malamnya, bisa jadi. Contoh aja ya satu, itu kalau lagi ada kegiatan muhadharah itu tiap pekan pasti ada sekali, dan itu biasanya setiap ba'da isya santri-santri itu diharapin buat langsung ke kelas muhadharahnya masing-masing. Cuman yang paling susahnya itu pasti ada aja santri yang masih berkeliaran di luar kelas atau di sekitaran kawasan pesantren. Itu gak jarang, hampir setiap pekan pasti ada. Dan gimana cara saya nanggapinnya, itu saya bagi tugas ke anggota-anggota saya buat ada yang jagain bagian pos. Jadi santri-santri yang pengen ke area pesantren dengan izin apapun itu, dengan alasan apapun, harus izin dulu ke bagian anggota saya yang jaga di pos, biar kondusif dan santri-santrinya tuh nggak pada keliaran, nggak susah disuruh buat ke kelas muhadharahnya masing-masing.